Volunteers. Selamat datang di Podstar, podcastnya PMR Semastar. Perkenalkan, nama saya Evelyn Alvareta Sidabutar. Jadi, kita bakal berbincang-bincang tentang Eskul PMR SMA Negeri 1 Natar bareng dua rekan saya, yaitu Rizky Wahyu selaku Ketua Umum PMR SMA Negeri 1 Natar. Halo. Dan Ajara Ratna Anggita selaku Wakil Ketua Umum PMR SMA Negeri 1 Natar. Halo. Kayak menarik banget kan Sobat Star Volunteer? Sekarang kita bakal mengupas tentang salah satu divisi yang ada di PMR, yaitu divisi PTD, Pembuatan Tandu Darurat. Kakak di sebelah kanan dan kiri saya ini yang akan membantu menjawab pertanyaan kalian tentang apa sih PTD itu. Yuk, langsung aja kita tanya ke kakak-kakaknya. Boleh dong Kak, jelasin dulu apa sih PTD itu? Baik. PTD itu singkatan dari pembuatan tandu darurat. Pembuatan tandu darurat adalah proses untuk mengangkut korban dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman. Membutuhkan pertolongan pertama dengan menggunakan bahan-bahan seadanya di tempat kejadian. Umumnya, pembuatan tandu darurat itu digunakan saat situasi darurat dengan menggunakan bambu atau ranting jika tidak ada tandu medis standar. Dengar-dengar peralatan pembuatan tandu lumayan ya Kak? Apa aja sih peralatan pembuatan tandu? Jadi untuk peralatan pembuatan tandu itu mudah buat dicari kok. Yang kita butuhin pertama itu tentunya ibu bambu berukuran 225 cm dan anak bambunya berukuran 60 cm serta tali kurang lebih berukuran 14 cm dan untuk sebagai pelengkapnya kita bisa pakai kain segitiga putih atau disebut mitela. Saat pembuatan tandu darurat, simpul apa aja sih Kak yang digunain? Oke, saat pembuatan tandu darurat ada 4 simpul yang kita gunakan. Yang pertama simpul pangkal, yang kedua simpul jangkar, yang ketiga simpul cincin, dan yang terakhir simpul palang. Pembuatan tandu darurat menggunakan bambu bagaimana caranya? Jarak tali, pegangan, dan anak tandu berapa senti sih Kak? Untuk pembuatan tandu darurat sendiri itu gampang. Yang pertama kita buat simpul awal, terus pangkal, palang, cincin, dan jangkar. Untuk ukuran pegangan itu sekitar 15 sampai 30 cm. Untuk ukuran simpul itu bisa 3 sampai 5 cm. Saat membuat tandu darurat, poin-poin yang harus diperhatiin apa aja sih Kak? Oke, saat pembuatan tandu darurat, poin-poin yang harus kita perhatikan yang pertama ialah memastikan bambu itu rapuh atau tidaknya, dan perhatikan ada serpihan bambu yang lancip atau tidak. Yang kedua, kita perhatikan saat pembuatan simpul itu sudah kuat ataupun tidak. Nah, yang terakhir, kita perhatikan ikatan mitela sudah kuat ataupun belum. Saran saya untuk mengikat mitela itu dengan ikatan mati. Selain tandu darurat, apa aja jenis-jenis tandu lainnya? Untuk jenis-jenis tandu lainnya itu ada tandu lipat, ada tandu keranjang, ada tandu fleksibel, dan masih banyak banget. Kalau cara mengevakuasi korban ke tandu itu bagaimana caranya? Oke, yang pertama itu kita harus memperhatikan tempat kejadian. Ada benda tajam ataupun berbahaya bagi penolong ataupun korban. Yang kedua, apakah korban itu ada cedera tulang belakang atau tidak? Jika ada, kita melapisi tandu menggunakan selimut, busa tipis ataupun kain. Untuk penolong itu ada 4. Yang pertama itu penolong jubir, dan yang 3 orangnya lagi untuk mengangkat korban ke tandu. Pertama, jubir berbicara kepada 3 penolong untuk melakukan evakuasi kepada korban. Yang pertama, 3 penolong menyelipkan tangan-tangan mereka di bahu, pinggul, serta kaki dan melewati tubuh korban. Lalu
jubir berbicara angkat korban, lalu berbicara dekap. Setelah itu tandu diletakkan di bawah korban. Setelah itu jubir berbicara lagi untuk meletakkan korban di tandu. Setelah korban sudah diletakkan di tandu, baru jubir ini memastikan apakah korban udah stabil dan lurus. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatiin saat mengangkat korban menggunakan tandu darurat? Hal-hal yang perlu diperhatikan tentu saja komunikasi, terus persiapan sebelum mengangkat, teknik mengangkat yang benar, kenyamanan korban, serta stabilitas tandunya sebelum tandu itu mulai diangkat dan dijalan. Sebelum mengangkat korban, kenapa harus stabil dan aman sih, Kak? Oke, kenapa harus stabil dan aman? Yang pertama itu untuk mencegah cedera tambahan kepada korban. Yang kedua, untuk mengurangi rasa nyeri ke korban. Yang ketiga, untuk mempermudah pemeriksaan medis. Kan kita udah hampir 1 periode nih. Menurut kalian, gimana rasanya ketua ngelatih angkatan 11? Nanti wakil ketua PMR kita juga bakal ngejawab nih, jawab jujur gimana rasanya ngelatih angkatan 11 selama ini. Jujur ya, untuk melatih angkatan 11 itu rasanya campur aduk banget. Dibilang capek iya, dibilang sabar juga iya, karena memang ada beberapa anggota yang sulit diatur ya. Ya, terutama laki-laki. Tapi kami bangga dengan angkatan 11 ini karena hasil latihannya sangat membuahkan hasil, dan juga angkatan 11 ini ramai banget ya anggotanya. Satu angkatan bisa sampai 60 orang. Kalau menurutku sih sejauh ini rasanya capek, apa ya, banyak nguras energi, terus kadang juga susah ngatur emosi gara-gara aku emosian juga ya. Tapi kadang ya lumayan lah mereka. Ya, udah. Nah, ada yang nanya lagi nih, siapa sih Kak ketua PMR Semanstar angkatan 4? Nah, ketua PMR Semanstar angkatan 4 itu Kak Rizky Lazuardi. Kalau cara penyembuhan untuk tangan yang patah, coba jelasin dong Kak langkah-langkahnya. Untuk cara yang paling efektif di PMR mungkin dengan cara mengimobilisasi atau membuat tidak bergerak area yang cedera. Ini mencegah pergerakan tulang yang patah yang bisa merusak saraf, pembuluh darah, dan jaringan di sekitarnya. Kalau ada lagi nih, apa yang bikin kalian tertarik ikut ekskul PMR di Semanstar? Jadi tertarik ya? Oh ya, banyak mana dong? Mau jadi tim kesehatan? Pakai bed ini? Nah, tentu saja bukan. Di PMR itu banyak sekali program-program yang sangat seru dan bermanfaat sekali untuk warga sekolah ataupun di luar sekolah. Ya, seperti sekolah untuk dalam anggota sendiri itu belajar kepemimpinan, pelatihan rutin seperti PP, PK, PTB, pembuatan tenda darurat, serta rescue. Dan di SAR juga sangat bermanfaat bagi seluruh anggota. Nah, PMR ini bukan sekedar hanya latihan dan menjalankan suatu program aja, tapi PMR juga menyelamatkan jiwa seseorang tanpa membeda-bedakan, yaitu slogannya Siamo Tutti Fratelli. Kalau kegiatan-kegiatan di PMR ada apa aja sih Kak? Untuk kegiatan di PMR itu sebenarnya banyak banget, tapi yang paling umum itu latihan rutin, terus ngerjain prokja umum, kegiatan di hari-hari penting, banyak banget deh pokoknya. Tapi yang paling umum ya kembali lagi tadi, latihan rutin sih. Kenapa sikap empati itu penting dimiliki bagi setiap anggota PMR? Karena empati itu
penting sekali dimiliki anggota PMR karena PMR ini bergerak di bidang kemanusiaan. Tentu dari kemanusiaan itu sendiri intinya adalah empati. PMR serem gak kak? Kalau latihan materi aja atau ada campuran gamesnya nih? Tentunya nggak serem dong. PMR itu tentunya seru banget. Dan kalau ditanya ada gamesnya atau enggak, pastinya ada. Gimana cara kalian ngebangun kekompakan dan semangat di antara anggota PMR? Untuk membangun kekompakan dan semangat ya. Jika pada saat latihan rutin, jika anggota itu kurang kompak atau kurang semangat, itu biasanya kami ice breaking atau games. Ya, semisal mereka latihannya materi gitu, itu pasti bosan kan? Nah biasanya itu ada ice breaking namanya. Dan juga semisal mereka latihan kurang kompak, itu biasanya kami kegiatan kayak kita membuat agenda baru. Ya. Ini ada yang nanya lagi kak. Nanti lomba ke spandal lagi nggak kak? Waduh. Gimana nih kak? Lomba lagi nggak? Ngomongin saya, kayaknya keburu kita lulus deh. Keburu kita lengser. Benar-benar. Jadi ya kepengurusan pasti bukan di tangan angkatan kita lagi. Dan mungkin adik-adik di Spanda nanti ketemu sama PMR SMA Negeri 1 Natar di angkatan selanjutnya. Nah, tapi tenang aja, kami pasti datang kok ke Semanda. Iya. Tungguin ya. Udah. Oke, jadi sesi Q&A kita udah selesai. Gimana nih sobat volunteer, tertarik gak untuk gabung ke Eskul PMR Semasa? Kita tunggu ya kontribusi dari kalian untuk gabung bersama kami. Oke, terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nantikan video podcast kami selanjutnya. Bye!